Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haikal Pijar Syafaat dengan NIM 1122100429, kelas MA 22B1, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Budaya Organisasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan budaya organisasi yang berada di PT Madawikri Tunggal. Bersama kami membangun inovasi dan motivasi yang berkelanjutan, didukung oleh nilai-nilai inti perusahaan. PT Madawikri Tunggal adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dan di dunia industri manufaktur tersendiri sudah berkembang sangat pesat. Industri yang mengolah barang, jasa yang masih mentah menjadi barang jadi atau menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh konsumen dengan kualitas yang terbaik dan yang terbagus. PT Madawikri Tunggal adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang industri komponen-komponen dari bahan metal dan plastik. PT Madawikri Tunggal merupakan perusahaan yang didirikan oleh Bapak Ahmad Sarbini pada tahun 1984 yang berletak di Bandung. Pada 1985, PT Madawikri Tunggal mulai melakukan produksi dan menjadi supplier PT Federal Motor. Dan PT Madawikri Tunggal kemudian melakukan pengembangan produksi dengan mendirikan pabrik atau plant yang lainnya di daerah Cikarang untuk memenuhi kebutuhan standar otomotif industri seperti motor dan mobil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan filosofi organisasi. Visi menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di skala nasional dan internasional dengan menitik beratkan pada profesionalisme, ketepatan waktu, standarisasi mutu, dan kepuasan pelanggan. Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Selanjutnya, misi memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan komitmen, kepercayaan, dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, filosofi memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan komitmen, kepercayaan, dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Baik, selanjutnya ada bentuk sosialisasi dan artefak budaya organisasi. Sosialisasi budaya ada orientasi atau induksi yang biasanya dilakukan pada saat penerimaan karyawan atau anggota baru. Dan yang kedua ada mentoring atau pembimbingan di mana seorang anggota senior membantu anggota baru untuk memahami nilai, budaya, kerja dalam organisasi. Dan yang terakhir ada penghargaan dan pengakuan yang seringkali memberikan penghargaan terhadap perilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya. Selanjutnya ada artefak.
struktur organisasi yang mencerminkan bagaimana wewenang dan tanggung jawab yang dikelola. Yang kedua ada ruang kerja dan fasilitas seperti ruang rapat dan area kerja. Dan yang terakhir ada simbol dan logo yang mencerminkan identitas organisasi dan nilai inti yang berkelanjutan. Perusahaan ini memiliki nilai inti yang menjadi pedoman kami. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada kolaborasi, dan yang terakhir ada inovasi. Yang pertama integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang kedua ada kolaborasi, yaitu membangun kerjasama yang solid antar karyawan. Dan yang ketiga ada inovasi, yaitu berpikir kreatif untuk memberikan solusi terbaik. Selanjutnya ada budaya dan standar kualitas organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang diterapkan melalui berbagai kegiatan, yaitu yang pertama ada program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Dan yang kedua ada kegiatan team building untuk memperkuat kerjasama tim. Dan yang terakhir ada perayaan rutin untuk menghargai kontribusi karyawan. Selanjutnya standar kualitas budaya organisasi. Standar kualitas budaya organisasi di perusahaan yaitu kebukanya komunikasi dengan terjalinnya komunikasi yang jujur, terbuka, dan transparan di semua tingkat dalam organisasi, sehingga karyawan merasa dihargai dan diberdayakan untuk berbicara tentang ide, masalah, atau tantangan tanpa rasa takut. Budaya dan nilai perusahaan merupakan keyakinan, sikap, dan perilaku yang dianut oleh karyawan dan manajemen perusahaan. Budaya nilai perusahaan yang baik dapat membangun kepercayaan, mendorong inovasi, serta membangun imajinasi yang berorientasi pada tujuan. Standar kualitas organisasi adalah pedoman yang membantu organisasi untuk mengatur, mengontrol, dan memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Standar kualitas organisasi yang ada di PT Mada Wikri Tunggal adalah menerapkan ISO 9001-2015 secara konsisten dan berkesinambungan dengan target internal, audit 0, temuan major atau 85% komplain, dan eksternal audit kategori paset. Standar ini juga membantu perusahaan memenuhi harapan pelanggan dan menunjukkan komitmennya terhadap kualitas. Baik, selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Contoh rasio output atau input. Output bisa berupa jumlah produk yang diproduksi dalam satu periode, dan input bisa berupa jam kerja karyawan, atau jumlah bahan baku yang digunakan. Jika suatu pabrik menghasilkan 1000 unit produk dengan menggunakan 500 jam kerja, maka produktivitasnya adalah 1000 unit 500 jam kerja sama dengan 2 unit per jam kerja. Berikutnya, portofolio budaya organisasi kami. Slide pertama ada logo perusahaan, logo PT Mada Wikri Tunggal. Dan yang kedua ada salah satu plan kami, plan 1 yang beralamat di Jalan Gemalapik, Kap C3, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Demikian pemaparan budaya organisasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.